Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan soal yang kemarin. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang soal nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang saya akan membahas insya Allah soal nomor 6 sampai nomor 10. Biar tidak terlalu panjang videonya, karena saya berusaha untuk menjelaskan secara detail biar kalian paham. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 6 karena yang nomor 5 kemarin udah ya. Nomor 6, untuk soal cerita atau semua soal cerita dalam matematika tuh saya sebenarnya menyarankan kalian untuk membaca soalnya dengan baik. Jadi kalian harus benar-benar memahami soal itu maunya apa dan apa yang harus kita lakukan dengan soal itu. Cuman memang kalau misalkan dalam ujian kita terlalu fokus dengan membaca soal, itu akan terlalu membuang-buang waktu ya. Tapi sebenarnya sebagai guru matematika saya lebih menyarankan kalian tuh pahami betul gitu loh, itu soalnya kayak gimana dengan cara membaca dia dari awal sampai akhir. Jangan hanya dilihat angkanya aja, karena kalau dilihat angkanya aja kalian mungkin bisa langsung down ngeliatin angkanya terus nggak paham cara mengerjakannya. Jadi kalau kalian baca soalnya, kalian bisa menggunakan logika juga. Nah, contohnya di soal nomor 6 seperti ini. Pak Usman memiliki sebidang tanah, 1/4-nya dibuat kolam, 2/5-nya dipasangi konblok, sisanya ditanami rumput. Kemudian diketahui juga bahwa luas tanah yang ditanami rumput itu adalah 140 meter persegi, dan yang kita harus cari adalah luas tanah keseluruhan. Oke, perlu kalian perhatikan bahwa sebidang, maaf ya tulisannya jelek, itu sama dengan satu bidang bagian gitu ya. Nah, kita ini posisinya kita nggak tahu areanya itu seberapa besar, cuman ada satu area kayak gitu. Oke, kemudian diketahui juga bahwa 1/4 bagiannya dibuat kolam, 1/4 bagian dari satu bidang itu untuk kolam. Sedangkan 2/5 bagian dari satu bidang digunakan untuk konblok. Dan sisanya adalah untuk rumput, yang mana luasnya sudah diketahui yaitu 140 meter persegi. Yang sekarang ditanyakan adalah luas tanah keseluruhan. Ini bisa kalian gambarkan kalau kalian bingung, tapi kalau misalnya kalian nggak perlu menggambar juga nggak masalah. Semudahnya kan aja dalam mengerjakan seperti apa. Dilihat dari apa yang diketahui, mulai dari sebidang ini tadi, kemudian ke 1/4, 2/5 dan sisanya, ada satu hal yang beda, yaitu kita nggak tahu seberapa besar bagiannya si rumput. Nah, untuk mencari tahu seberapa bagiannya si rumput itu, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalnya nih, kita anggap satu bidang areanya itu angka 1 gitu ya. Kemudian kita kurangi dengan 1/4 bagian dari tanah tersebut, dikurangi lagi 2/5 bagian tanah tersebut, itu adalah sisanya kan. Nah, maka sisanya itu adalah rumput, bagiannya si rumput maksud saya. Untuk mengerjakan soal atau permasalahan seperti ini lebih enak kalau kita buat bilangan menjadi bilangan pecahan semua dengan penyebut yang sama. Nah, untuk soal nomor 5 kemarin kan saya sempat bilang bahwa kalau operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan dan desimal itu enak kalau dibuat bilangan desimal semua. Tapi permasalahannya di sini adalah nggak ada bilangan desimal. Jadi lebih enak kalau kita buat dia jadi bilangan pecahan aja dengan penyebut yang sama semua. Oke, kita samakan dulu semua penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut kita bisa mencari KPK dari 4 dan 5, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 4 dan 5. Nah, kita dapatkan yaitu 20. Oke, jadi sekarang kita punya masing-masing dari bilangan-bilangan ini, itu penyebutnya adalah 20. Oke, untuk
pembilangnya sekarang. Cara untuk mencari pembilang dari penyebut yang sudah disamakan seperti ini. Nah, untuk angka 1 atau bilangan integer atau bilangan bulat yang berdiri sendiri seperti ini, langsung saja kamu kalikan dengan penyebut yang sudah kita temukan tadi, yaitu 20 dikali 1. Ya udah 20 aja gitu. Kemudian untuk yang seperempat, karena penyebutnya sudah kita ubah menjadi 20, maka untuk mencari pembilangnya kita gunakan cara 20 kita bagi dengan 4, yaitu kita mendapatkan 5 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir 2/5 yang penyebutnya sudah kita buat menjadi 20, itu kita cari pembilangnya dengan cara 20 kita bagi dengan 5, kita dapatkan 4, 4-nya kita kalikan dengan angka 2, yaitu kita dapatkan 8. Sehingga kita tinggal sudah punya penyebut yang sama semua, yaitu per 20. Pembilangnya tinggal kalian operasikan 20 dikurangi 5 dikurangi 8, hasilnya adalah 7. Oke, 7 itu adalah bagian dari rumput. Nah, sampai di titik ini kalian sudah tahu bahwa rumput itu memiliki 7/20 bagian dari keseluruhan area. Jadi rumput itu memiliki 7/20 bagian dari seluruh tanah. Nah, dari seluruh tanah itu dia 7/20 bagian, dan sudah diketahui juga 7/20 itu sama dengan 140 meter persegi. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan linear satu variabel dengan cara kita mengalihkan 7/20, kita kalikan dengan keseluruhan tanah. Itu adalah 140 meter persegi. Bisa dipahami ya. Nah, keseluruhan tanahnya ini akan saya simbol dengan huruf X biar lebih gampang. Jadi kita punya 7/20 dikalikan dengan X itu sama dengan 140. Nah, untuk mencarinya menggunakan persamaan linear satu variabel. Kalau misalkan ada bilangan pecahan seperti ini dikalikan dengan suatu huruf atau variabel X, dan kita mau mencari X sama dengan, maka biasakan seperti ini aja. Jadi 140-nya kita tuliskan lagi, dan 7/20-nya kan kita pindah ruas kayak biasanya kan kita pindah ruas. Nah, saat kita pindah ruas tetap menjadi perkalian, tetapi pembilang dan penyebutnya dibalik menjadi 20/7. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita coret 20, ya kan? Jadi X-nya sama dengan 20 dikali 20, 400. Nah, X-nya tadi apa? Keseluruhan tanah, maka keseluruhan tanahnya sudah ketemu, 400. Bisa dipahami ya? Seperti itu untuk nomor 6. Ini penjelasannya rada panjang, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah bisa, ini simpel banget karena saya menjelaskan secara detail ya. Jadi kalau misalnya kalian punya cara yang lebih cepat, it's okay, silahkan. Saya hanya menjelaskan supaya kalian yang belum paham jadi paham. Nah, yang sudah paham jadi lebih paham lagi. Oke. Lanjut untuk soal nomor 7. Berikut resep kue lapis untuk satu loyang. Resep kue lapisnya bahan-bahannya ada kanji, terigu, gula pasir, santan, dan lain sebagainya. Terus diketahui bahwa semua ukuran bahan dikurangi 20%. Perhatikan ini, maka gula pasir yang diperlukan. Nah, jadi kita cuma mau cari gula pasir. Oke, tepatkan pada satu titik saja, yaitu gula pasir. Pertanyaannya, kalau gula pasirnya dikurangi 20%, jadi total yang dibutuhkan sekarang berapa? Maka kita harus cari tahu dulu gula pasirnya itu tinggal berapa. Nah, misalnya kayak gini nih. Kan 400 gula pasir itu adalah 100% dari apa yang mau kita cari. Ya kan? Kalau misalnya kita pakai semua berarti kan 100% kita, karena kita pakai semua jadi 100%. Nah, permasalahan adalah sekarang dikurangi 20. Berarti yang mau kita cari adalah 100 dikurangi 20%. Maka yang kepakai sekarang yang ditanyakan itu hanyalah kepakai 80%. Oke, sekarang kita cari 80% dari 400. Itu ada berapa? Ya udah tinggal kalian gunakan cara ini aja.
80% dikalikan dengan 400. Itu adalah gula pasir setelah dikurangi setelah bahannya dikurangi. Ya udah, tinggal kalian buat 80% ini menjadi sebuah bilangan pecahan 80/100 supaya bisa dicoret-coret ya. Kemudian kalian coret nolnya sesuai dengan yang ada di penyebut. Misalnya di sini penyebutnya punya 2 nol. Ya udah, yang di sini juga bisa kalian coret 2 nol atau bisa kalian coret juga seperti ini. Yang penting yang dicoret yang bagian atas itu nolnya sama seperti yang ada di penyebut. Oke, jadi sekarang kita punya 8 dikali 40 itu sama dengan 320. Nah, ini adalah gula pasir setelah bahannya dikurangi. Mudah ya untuk yang nomor 7. Oke, sekarang nomor 8. Ini adalah himpunan. Untuk himpunan memang nggak banyak coret-coretan, tapi masih banyak tapi masih sering kali ada anak-anak yang salah karena mungkin dianggap tidak perlu coret-coret, jadi asal menjawab, padahal himpunan itu juga punya rumus loh. Seperti ini misalnya. Kumpulan yang merupakan himpunan. Himpunan, untuk mengetahui kumpulan yang merupakan himpunan itu yang mana, kan harus tahu himpunan itu apa. Ya kan? Nah, himpunan adalah sekelompok hal yang jelas ada anggotanya atau jelas punya anggota atau jelas tidak punya anggota. Jadi nggak cuma berdasarkan opini orang aja. Misalnya ada orang yang bilang perempuan A itu cantik. Nah, orang lain belum tentu berpikiran hal yang sama. Nah, ini tidak bisa menjadi himpunan ya, nggak bisa dibuat menjadi sekelompok himpunan. Karena himpunan itu harus jelas-jelas ada. Misalnya sekumpulan perempuan, jelas-jelas kan ada perempuan di situ. Tapi kalau sekumpulan perempuan yang cantik, nah itu nggak bisa dijadikan himpunan karena opini orang beda-beda. Oke, sehingga untuk menyingkirkan kumpulan yang bukan himpunan, kalian harus menyingkirkan kumpulan yang punya kata sifat. Kata sifat sudah pernah dipelajari di bahasa Indonesia ya. Jadi hal-hal yang berbau misalnya cantik, tampan, indah, baik, bagus, buruk. Nah, ini dihilangkan dulu untuk himpunan. Ini nggak masuk. Ya, jadi kalau ada sekumpulan yang punya kata sifat seperti ini, maka dia pasti bukan himpunan. Karena merupakan opini orang. Contohnya seperti ini nih. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Siapa aja yang bilang bahwa bunga itu indah kayak gitu misalnya. Ada yang nggak suka bunga, mungkin bunga itu nggak indah. Gimana coba? Jadi menggagalkan status si bunga itu sebagai himpunan. Oke, jadi ini bukan himpunan. Terus yang ini juga kumpulan sepeda mahal. Mahal juga merupakan satu hal yang bersifat kata sifat ya, merupakan kata sifat, merupakan opini orang. Kadang kalau misalkan orang itu punya uang banyak, 50.000 itu sedikit, uangnya tidak mahal gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak punya uang, 50.000 itu akan menjadi mahal. Nah itu jadi menggagalkan dia sebagai himpunan. Berarti yang I4 ini bukan himpunan. Sehingga kita dapatkan yang merupakan himpunan adalah yang rumput dan yang ganjil. Karena jelas kumpulan hewan pemakan rumput ya udah sapi, kuda, kambing, jelas-jelas ada gitu loh anggotanya. Dan kumpulan bilangan ganjil ya udah 1, 3, 5, ini malah semakin jelas lagi. Oke. Jadi jawabannya I dan I3. Untuk yang nomor 9 masih himpunan, 9 sama 10 masih himpunan ya. Oke.
perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada pernyataan I, I2, I3, I4, dan yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar untuk menyatakan 2, 3, 5, dan 7. Ini maksudnya kita harus mencari di antara I1, I2, I3, dan I4 ini mana yang punya anggota 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk mengetahuinya kan harus meruntut anggotanya. Ini yang paling sering saya bilang ke murid-murid saya setiap kali himpunan, itu usahakan kalian runtut semua anggotanya. Kalau misalnya kalian punya banyak waktu ya, diruntut anggotanya. Karena biar kalian tuh nggak bingung ini anggotanya siapa aja sih, dan nggak salah juga, nggak ada yang terlewat gitu loh. Oke, meruntut anggota maksudnya seperti ini anak-anak. Misalnya K itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Kalian sebutkan semua bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Terus yang L, bilangan prima kurang dari 10. 1, 2, 3, 5, 7. 9 apakah masuk bilangan prima? Tidak ya, karena 9 tidak, karena 9 bisa dibagi angka selain dirinya sendiri dan angka 1. Kemudian yang himpunan M itu adalah X adalah anggota-anggota yang berada di antara 1 sampai 7, di mana 1 dan 7 juga termasuk, dan X itu adalah bilangan ganjil atau anggotanya itu bilangan ganjil. X itu menyatakan anggotanya si M. Jadi X itu mengatakan bahwa M memiliki anggota-anggota yang disimbolkan dengan X. Nah, seperti itu. Jadi anggota-anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Dan yang terakhir himpunan N ada anggota-anggota yang kurang dari 10 dan anggotanya bilangan prima, berarti 1, 2, 3, 5, 7. Nah, yang punya anggota 2 ini kan ini ya. Terus 3 ini juga, 5 dan 7 hanyalah I2 dan I3. Karena I1 dia tidak punya 2, I3 juga tidak punya 2. Bisa dimengerti? Jadi jawabannya I2 dan I4. Lanjut ke soal nomor 10, masih tentang himpunan juga. Ini kalau kalian lupa namanya diagram Venn ya. Untuk menjawab soal ini, perhatikan bahwa kalau ada tanda petik di atas huruf himpunan atau nama himpunan, itu berarti kita menamainya P aksen ya. Kalau kita sebutkan kalau kita ucapkan itu namanya P aksen. Nah, P aksen ini itu sama saja dengan P komplement, P pangkat C atau P komplement. Sama. Nah, jika ada suatu himpunan yang ada aksen atau pangkat C-nya gitu di atasnya, itu berarti menandakan bahwa ada anggota semesta yang bukan anggotanya P. Bisa dipahami? Semesta ini tadi kan, semesta itu yang kotaknya ini, semua ini semesta. Semua anggota yang ada di dalam kotak persegi ini itu adalah semesta. Nah, P aksen itu berarti semua anggota yang bukan P. Nah, P kan ini P. P aksen itu berarti semua anggota yang bukan P. Nih, Q juga termasuk. Kecuali si P. Itulah P aksen. Nah, permasalahannya di sini adalah P aksennya kita iriskan dengan Q. Berarti semua anggota yang bukan P, semua anggota semesta yang bukan P dan juga sama dengan Q, ya udah. Hanya inilah jawabannya. Bisa dimengerti? Akan saya bahas yang lain. Untuk P union Q, ingat-ingat ya, ini jangan sampai lupa, ini adalah irisan, berarti hanya anggota yang sama. Kalau yang ini union atau gabungan, berarti keseluruhan anggota.
Oke, kembali ke yang B sampai D. Untuk P gabungan Ki aksen. Nah, berarti kalau misalkan Ki aksen, semua anggota semesta yang bukan Ki. Kalau ini tadi bukan P kan yang di sini tadi yang selain P ya. P-nya nggak ikut. Nah, sedangkan kalau yang Ki aksen, ya udah berarti ya yang ini. Semua anggota selain Ki itu Ki aksen. Yang dia disatukan dengan P. Ya udah berarti ini yang arsiran biru ini adalah semua anggota P yang digabungkan dengan anggota yang bukan Ki. Oke. Kemudian untuk yang C, pilihan C, dalam kurung P union Ki. P union Ki kan ini gabungan dari P dan Ki. Nah, kalau misalkan diberikan aksen di dalam operasi P union Ki itu, berarti selain ini, selain yang saya arsir hitam ini. Nah, maka jawabannya yang ini. Ini untuk P union Ki. Oke, yang terakhir P irisan Ki. Nah, udah kita buat dulu operasinya P irisan Ki. P irisan Ki itu di sini nih. Ini P irisan Ki. Maka yang bukan P irisan Ki, semua ini. Bisa dipahami ya? Oke, maaf kalau terlalu cepat videonya karena ternyata saya ngomong panjang lebar itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Jadi kalau video terlalu cepat bisa kalian lambatkan sedikit, khusus untuk yang kalian belum paham. Semoga kalian menonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.